Suara TKI oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10:20 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 24 derajat Celcius. Jadi agak dingin ya, karena hari ini ada hujan. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 519 guys. Jadi turun drastis ya, 519. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan tanpa basa-basi, 6 negara tutup pintu buat Indonesia, termasuk Hong Kong, Singapura, Saudi, dan Taiwan. Wah guys, gawat ini guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia bikin negara lain pasang kuda-kuda. Setidaknya ada 6 negara yang telah menutup gerbang untuk Republik Indonesia. Grafik kasus COVID-19 di Indonesia terus naik. Pada Minggu 11/7/2021, kasus virus corona COVID-19 bertambah 36.197, sehingga total kasus positif 2.527.203, dan yang sembuh 2.084.724, dan yang wafat 66.464 jiwa. Wah, besar banget guys. Negara-negara lain pun mulai mewaspadai masuknya virus corona dari Indonesia. Belakangan, secara beruntun Singapura, Uni Emirat atau area UEA, dan Oman melarang penerbangan dari dan ke Indonesia. Sebelumnya, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi sudah lebih dulu menutup gerbang buat Indonesia. Berikut 6 negara yang menutup gerbang untuk Indonesia. 1. Singapura melarang warga negara Indonesia masuk mulai 12 Juli 2021. Selain itu, semua pendatang dengan riwayat perjalanan ke Indonesia dalam 21 hari terakhir juga tidak akan diizinkan transit melalui Singapura. Wah, gawat guys. Kedua, Uni Emirat Arab UEA. UEA melarang penumpang transit dari Indonesia masuk mulai 11 Juli 2021. Tak hanya itu, UEA juga melarang warganya untuk kepergian ke Indonesia, kecuali dengan sejumlah pengecualian mendesak, misalnya misi diplomatik atau memiliki pekerjaan penting di Indonesia. 3. Oman. Otoritas Oman mengumumkan mulai 9 Juli 2021, Indonesia dan 8 negara lain dilarang masuk. Begitu pula dengan traveler yang berada di Indonesia dalam tempo 14 hari terakhir. Oman juga melarang warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia. Waduh. 4. Arab Saudi. Memujuk Kemelugo ID, Arab Saudi belum mencabut status Indonesia dari daftar negara yang dilarang masuk sejak Februari. Arab Saudi mempertimbangkan penilaian atas perkembangan kasus COVID-19 Indonesia, termasuk di dalamnya bersama antara lain Lebanon, Mesir, dan Pakistan. 5. Hong Kong.
Hong Kong menutup penerbangan dari Indonesia mulai 23 Juni 2021. Otoritas Hong Kong memutuskan menyetop penerbangan dari Indonesia lantaran adanya beberapa penumpang yang ditemukan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes setelah mendarat di Hong Kong. Bahkan Hong Kong menetapkan Indonesia dalam kategori negara A1 atau berisiko tinggi penularan COVID-19. Waduh. Dan yang terakhir, Taiwan. Wah, ini dia guys. Taiwan ini ya. Taiwan bahkan melarang pekerja migran Indonesia masuk negara itu sejak Desember 2020. Pusat Komando Epidemi Pusat Taiwan CICC 4 Desember 2020 mengumumkan keputusan itu diambil berdasarkan angka kasus virus corona di Indonesia. Waduh, jadi guys, apalagi ini Taiwan yang diharap banget buka. Sekarang keadaan Indonesianya aja seperti itu ya. Sedangkan padahal di Taiwannya udah agak bagus, udah mendingan ya, hampir normal. Malah sekarang di Indonesia malah semrawut ya. Jadi ya ini nanti untuk masalah penerbangan ya tergantung dari Indonesianya ya. Karena dilihat dari segi kasus virusnya kok sangat meludak tinggi banget. Jadi ya otomatis negara lain langsung stop ya. Oke, untuk ini sampai di sini dulu teman, dan ini kita akan sambung berita selanjutnya yaitu masalah perpindahan untuk majikan ya, perpindahan majikan ya, yang mana di sini bertemakan mulai hari ini Taiwan cabut larangan pindah majikan. PMI formal maupun informal sudah bisa pindah majikan seperti dulu. Yes, ini khususnya untuk teman-teman yang selalu menanyakan ya kapan bisa pindah. Sekarang bukan hanya PRT atau penjaga lansia, sekarang untuk formal ya, pabrik juga sudah bisa pindah tanpa syarat. Kalau dulu bisa pindah cuman ada syaratnya ya, sekarang sudah bisa pindah seperti dulu. Semoga ini berita yang baik ya, dan kita lihat rinciannya. Pekerja migran akan diizinkan untuk berganti majikan mulai Selasa hari ini, sedikit lebih dari 5 minggu setelah larangan pindahan majikan diberlakukan. Menurut seorang pejabat dari Pusat Komando Epidemi Pusat CICC, pada 6 Juni, Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan perintah dari CICC melarang pekerja migran berpindah majikan dan berpindah tempat kerja karena lonjakan kasus COVID-19 yang tiba-tiba pada waktu itu. Larangan itu akan dicabut efektif 13 Juli karena kasus COVID-19 domestik harian telah di bawah 50 sejak 2 Juli. Wakil Kepala CICC Sen Sunyen mengatakan selama konferensi pers pada hari Senin. Perkembangan itu terjadi setelah CICC pertama kali melonggarkan larangan pengasuh migran dan pembantu rumah tangga berganti majikan pada awal bulan. Namun, Sen mengatakan majikan baru harus mengatur dan membayar tes reaksi berantai polimerase atau PCR untuk bekerja migran yang ditransfer dalam 3 hari sebelum tanggal transfer. Jika tes PCR tidak tersedia dalam jangka waktu tersebut karena kepastian pengujian yang tidak mencukupi di fasilitas medis setempat, atau jika fasilitas medis setempat tutup karena hari libur, maka tes dapat dilakukan dalam waktu 3 hari setelah tanggal transfer, katanya. Majikan baru juga harus menyediakan suatu kamar per orang untuk setiap pekerja migran sambil menunggu hasil tes. Ya, tambahnya, majikan yang melanggar peraturan ini akan didenda 60.000 hingga 300.000 dan izin kerja mereka untuk mempekerjakan pekerja migran yang ditransfer akan dicabut. Nah, dan teman-teman, istilahnya seumpama harus di tes PCR ya, dan itu segala biaya tes PCR dan lain sebagainya itu yang harus bayarnya majikan ya, bukan, jadi bukan kitanya, bukan
istilahnya bukan kita ya. Jadi yang harus bayar itu pihak majikan. Dan apabila majikan tidak mau bayar atau agensi mintanya tetap ke kita, itu kita bisa lapor aja ke 1955 ya. Nanti majikan dan agensi bisa kena denda ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dua berita sekaligus. Dan apabila ada sesuatu yang belum ngerti atau pengen ditanyakan, silahkan tuliskan komentar kalian. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ataupun mungkin dalam kata-kata. Saya Roni Saputra, Suara TKI.